Aksi unjuk rasa berujung adu pukul antara polisi dan mahasiswa. Viral emak-emak pemulung angkut barang milik warga. Dihantam ombak besar, petugas Satpol Lairut Polres Indramayu selamatkan 6 ABK. Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, apa kabar? Informasi apa yang kita punya untuk pemirsa hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan WHO yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 tidak akan hilang. Justru akan hidup bersama dengan kita layaknya penyakit influenza. Apakah Indonesia siap menghadapi hidup berdampingan dengan COVID? Nanti kita akan membahasnya bersama ahli epidemiologi, serta kita juga memiliki informasi terkait dengan aksi kriminalitas yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari aksi unjuk rasa di Sika, Nusa Tenggara Timur yang berujung adu pukul antara polisi dan mahasiswa. Massa marah usai dimaki oleh seorang anggota DPRD. Sementara di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pemirsa, massa memprotes dugaan kader Golkar yang mengalihkan aset partai menjadi milik pribadi. Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Mereka memprotes penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika yang diduga menyalahi aturan. Massa yang marah saat dimaki oleh salah seorang anggota DPRD berusaha menyegel gedung DPRD. Namun aksi mereka dihalangi oleh polisi sehingga berujung saling dorong dan adu hantam antara polisi dan mahasiswa. Iya, tadi ada tindakan semacam intimidasi lah terhadap kita. Nah, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dengan cara? Ya, pukulan toh. Yang pukulan? Tadi di depan pintu kan ada tindakan perilaku dari anggota DPR, wakil ketua DPR malah. Kericuhan juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Massa dari Aliansi Partai Golkar menduduki kantor DPD 2 Golkar Kabupaten Kolaka. Massa memprotes dugaan kader Golkar yang mengalihkan aset partai menjadi milik pribadi, yakni bangunan dan tanah yang kini menjadi kantor DPD. Tanah ini mulanya merupakan hibah dari Pemda setempat. Sudah dirubah atau belum, tapi sudah ada indikasi. Ada indikasi ke sana. Kami mendapat penjelasan dari BPN bahwa oknum tersebut ada membawa berkas untuk mengurus sertifikat kantor Partai Golkar ini atas nama pribadi. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kolaka telah menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk penerimaan aspirasi dari simpatisan dan berupaya meminta klarifikasi terkait rencana peralihan aset milik pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri kotak amal di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Selain itu pelaku juga pura-pura bisu saat diperiksa polisi. Kemarahan warga Desa Semendi, Tongas, Probolinggo, Jawa Timur tak terbendung. Warga memukuli pelaku pencuri kotak amal dari masjid setempat. Tak hanya itu, sepeda motor pelaku juga dibakar warga. Pelaku berinisial TS ini awalnya pura-pura sholat di masjid. Saat suasana sepi, pelaku mencongkel kotak amal. Amarah warga berhasil diredam setelah polisi tiba di lokasi. Namun polisi sempat kesulitan memeriksa pelaku karena awalnya pelaku pura-pura bisu.
pelaku ini pertama pada waktu dilakukan penangkapan dia tidak istilahnya komentar, istilahnya tidak menjawab. Ya, diperkirakan dia bisu atau apa. Akhirnya kita dengan cara persuasif dia bisa bicara dan menjelaskan, bahasanya mengakui dia melakukan pencurian, bahkan bukan hanya di TKP di Semedi ini aja, mungkin di desa lain. Itu nanti dalam perkembangan. Polisi mengumpulkan barang bukti berupa uang berbagai nominal dengan total Rp150.000. Polisi masih menyelidiki kotak amal dari masjid mana saja yang sudah dicuri pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang kakek di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena menipu belasan warga. Modus pelaku ialah bisa menggandakan uang. Rumput itu? Iya Pak. Ini kalau ada uangnya nanti bagaimana? Ini? Nggak ada yang sudah dibuka ini? Nggak ada. Ini apa ini? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menggerebek rumah seorang kakek di Desa Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tidak tahu apa kau? Tidak tahu betul. Buktinya itu apa itu? Saya tidak tahu. Dari mana ini? Siapa yang bikin ini uang begini? Saya tidak tahu nih Pak. Ia telah menipu 14 orang warga dengan modus mampu menggandakan uang. Ternyata uang yang diberikan sang kakek adalah uang palsu. Para korban pun mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari tangan pelaku yang berprofesi sebagai petani, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.002 lembar, mesin printer, serta sejumlah alat ritual. Sang dukun mengaku terinspirasi aksi Kanjeng Dimas yang sempat viral karena bisa menggandakan uang. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban menjalani ritual di sebuah gubuk di tengah sawah. Syaratnya, korban harus membawa sejumlah uang. Usai melakukan ritual, pelaku akan memberikan kardus kepada korbannya untuk dikubur di rumah. Sang dukun menyatakan isi kardus ini akan berubah menjadi uang miliaran rupiah. Namun setelah 6 bulan dikubur, korban mendapati isi kardus hanya berisi minuman kemasan, kain, rumput kering, dan uang palsu. Merasa ditipu, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Jadi tersangka atas nama S ini, awalnya kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus praktek penarikan uang gaib. Kasusnya Dimas Kanjeng. Kemudian melihat pemberitaan itu terinspirasi kemudian melakukan hal yang sama. Pelaku melakukan aksi kejahatannya didasari desakan ekonomi untuk membiayai 4 orang istri dan keluarganya. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video emak-emak memulung di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini terekam CCTV. Tak hanya memulung, emak-emak ini nekat mengangkut barang di halaman rumah warga. Dalam rekaman CCTV yang berdurasi 2,5 menit ini, terlihat kumpulan mama pemulung membawa karung putih berada di jalanan. Tak hanya memulung sampah, mereka terlihat membawa kursi. Dari CCTV terlihat mama ini memasukkan sejumlah barang ke karung mereka. Bahkan mereka nekat mengangkut truk jemuran. Komplotan mama ini akhirnya diamankan Polres Bau-Bau. Warga yang merasa dirugikan mendatangi tempat pengepul barang dan mencari barang mereka kembali. Beberapa hari yang lalu kita juga sempat menyimak di media sosial sempat viral ya terkait dengan adanya beberapa orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemulung masuk ke rumah warga di salah satu perumahan, kemudian mengambil barang-barang yang sebetulnya masih dibutuhkan atau digunakan gitu ya. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota Polsek langsung mendatangi TKP ketika mendapatkan informasi tersebut untuk mengamankan yang bersangkutan dengan barang buktinya. Untuk memberi efek jera, kelima emak-emak ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka dan wajib lapor setiap harinya ke Polres Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Ratusan warga binaan dan petugas rumah tahanan kelas 1A Salemba menggelar aksi tabur bunga dan doa bersama bagi 44 warga binaan Lapas Tangerang yang tewas dalam peristiwa kebakaran. Warga binaan Rutan Salemba ini tak mampu menahan kesedihannya saat mendoakan napi yang tewas dalam kebakaran di Lapas Tangerang. Selain aksi tabur bunga di atas keranda mayat, petugas sipir Rutan Salemba dan ratusan narapidana juga menggelar zikir dan doa. Doa bersama digelar secara serentak di 3 rumah ibadah yang ada di lingkungan rutan, yakni masjid, gereja, serta wihara. 41 jiwa telah terbakar dengan sia-sia, ya Rabbi. Selamatkanlah keluarga besar Rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang merenggut puluhan nyawa narapidana. Kabel serta perangkat listrik diperiksa dan 20 orang saksi dimintai keterangan untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi masih memeriksa hasil olah tempat kejadian perkara dan menunggu hasil laboratorium forensik dari sejumlah barang yang diduga menjadi penyebab kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Beberapa barang yang diperiksa diantaranya kabel, barang elektronik, dan perangkat listrik lainnya. Polisi juga memeriksa 22 saksi yang terdiri dari petugas dan warga binaan. Polisi meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu hingga hasil penyelidikan diumumkan. Bagi warga binaan, bisa dibayangkan 122 orang di dalam kamar hunian itu dan rekan-rekannya meninggal 41, yang lain luka-luka, mereka juga butuh penguatan. Ya. Kami hari ini membuat crisis center khusus bagi warga binaan di satu blok dan akan menerima bantuan pada mereka. 122 yang meninggal itu, yang meninggal 41 dan yang lain nggak punya apa-apa. Lapas kelas 1 juga menyiapkan trauma healing bagi warga binaan yang menjadi korban kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang terjadi Rabu kemarin serta merenggut puluhan nyawa narapidana, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Yusri, apakah sudah ada hasil terbaru setelah melakukan olah TKP dan memeriksa barang bukti, Pak? 22 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Yang saya katakan kemarin kita bagi dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah para petugas yang bertugas pada malam hari itu. Kemudian juga klaster kedua itu adalah warga binaan yang ada di dalam blok C2 yang sempat selamat itu ada 73 orang yang luka ringan. Ada beberapa yang mengetahui awal kejadian tersebut, itu yang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga adalah klaster pendamping. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan seluruhnya. Juga teman-teman dari Puslapor dan Inavis juga masih bekerja untuk melakukan olah TKP. Sampai kemarin sore itu masih kita lakukan beberapa pengumpulan alat bukti oleh tim Puslapor. Nah, sekarang ini lagi dilakukan di laboratoris ya untuk pengujian daripada hasil temuan-temuan olah TKP di lapangan. Rencananya hari ini memang kita pagi ini sedang kita laksanakan kegiatan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan ya, atau masih perlukah ada keterangan-keterangan lain. Nanti kita sambil menunggu nanti. Mudah-mudahan siang ini ada informasi untuk bisa kita naikkan ke penyidikan atau tidak. Karena kemarin saya katakan ada di sini adalah apakah ada dugaan pidananya di sini, baik di pasal 187 KUHP, 188 KUHP atau yunto di pasal 359 KUHP, kelalaiannya, kealpahannya. Nah, ini yang masih dilakukan gelar perkara, masih berlangsung. Mudah-mudahan secepatnya kami sampaikan, Mbak. Begitu, Pak. Oke, dari keterangan saksi ini, Pak, apa yang mengakibatkan kejadian ini bisa masuk dalam kategori pidana nantinya, Pak? Di sini kita mengarahkan kan di pasal 187, 188 KUHP, Mbak. Ya, dijelas di situ apakah ada upaya
pembakaran atau memang juga di pasal diuntuh pasal 359, apakah ada kealpaannya di sini, kelalaiannya daripada mungkin petugasnya atau juga mungkin warga binaannya di sini. Ini yang kita dalami semuanya, ya. Dugaan pidana ini apakah ada? Ini akan nanti kita gelarkan semuanya. Nah, nanti kalau ada, berarti akan naik ke tingkat penyidikan. Baru kita panggil semuanya, itu kita lakukan lagi pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk menentukan apakah kemungkinan tersangkanya ada di sini atau tidak. Makanya itu akan kita tunggu saja dari hasil gelar perkara, Mbak. Baik, Pak Yusri, kami ingin mengkonfirmasi sebelum terjadinya peristiwa kebakaran ini, apakah benar ada kerusuhan antar sesama napi, Pak? Saya sudah katakan dari kemarin, jangan berandai. Tolong, ada beberapa media juga menyampaikan seperti itu. Saya nggak tahu informasi dari mana. Tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya di backup Mabes Polri sedang bekerja melakukan penyidikan. Tim Lafor juga sama, Polda Metro Jaya di backup oleh Mabes Polri, bersama-sama kita ini sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui dari mana sih asal mula, ya. Ini belum selesai, sudah ada yang membuat satu statement-statement yang menyesatkan nantinya. Kita tunggu saja hasilnya, bagaimana hasil dari tim ini bekerja. Apapun nanti hasilnya akan kami sampaikan. Baik. Makanya saya bilang, tolong bersabar, mudah-mudahan ini tim masih bekerja. Mudah-mudahan hasil dari gelar perkara ini akan saya sampaikan siang ini. Oke, Begitu, Pak Yusri, untuk korban yang mengalami luka-luka, bagaimana kondisi terbaru? Apakah sudah ada yang sembuh, Pak? Dari 73 informasi dari Lapas, ya, Dirjen Pas, bahwa sekarang ini yang luka ringan tinggal berapa orang saja yang ada di poliklinik. Kemudian kemarin kan yang 8 luka berat juga 3 meninggal dunia, jadi total sekarang sudah 44 orang meninggal dunia. Sisanya masih luka berat, ya sekarang masih dirawat di RSUD Tangerang. Juga sama postmortem, antemortem masih bekerja tim DVI. Kemarin sudah 1 yang bisa kita identifikasi berdasarkan inafis sidik jari, ya, jempol kanan ini. Atas nama saudara Rudi sudah kita serahkan kepada Dirjen Lapas untuk menyerahkan kepada keluarga korban. Sementara yang 3 yang menyusul kemarin karena identitasnya sudah diketahui oleh Dirjen Pas sudah langsung diserahkan langsung kepada keluarga korban untuk dikebumikan. Nah, ini sekarang lagi kita cross check antara postmortem antemortem. Saya sudah katakan kemarin juga 35 dari keluarga sudah datang, 31 yang berhasil kita ambil DNA-nya karena memang harus berdasarkan garis lurus yang memang ada urutan darah di sini. Misalnya bapaknya yang meninggal harus anaknya yang ini. Nah, itu mudah-mudahan hasil hari ini ada keterangan dari teman-teman DVI untuk bisa mengidentifikasi. Kalau memang ada akan kita sampaikan dan kita kembalikan kepada pihak keluarga. Begitu, Baik. Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusri atas informasinya. Kami menunggu bagaimana hasil terbaru dari olah TKP dan perkembangan lainnya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang, Pak. Pemirsa, 1 jenazah korban kebakaran lapas telah diserahkan kepada keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.